Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak di channel Muhyiddin Online Class. Pada video kali ini kita akan mengupas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ini merupakan subbab kedua dari materi fungsi. Untuk subbab pertama kita kan sudah bahas pada video sebelumnya, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang definisi dari fungsi komposisi yang terdiri dari operasi komposisi dan sifat-sifat komposisi. Juga membahas tentang definisi dari fungsi inverse yang berkaitan dengan cara mencari fungsi inverse dan sifat-sifat fungsi inverse. Nah, terus simak ya video kakak sampai selesai. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, di sini misalkan fungsi f itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B, dan fungsi g itu memetakan dari himpunan P ke himpunan G. Dirumuskan dengan fungsi fx sama dengan setengah x min 1 dan fungsi gx sama dengan 2x plus 4. Nah, dari sini bagaimana sih cara mencari f bundaran gx, dan bagaimana juga cara untuk mencari dari f bundaran g inverse x. Nah, terus simak ya untuk video kakak kali ini. Next, kita lanjut ke definisi dari fungsi komposisi. Kita bahas terlebih dahulu untuk operasi komposisi. Di sini notasi operasi komposisi fungsi ini seperti ini, teman-teman. Ini dibaca bundaran. Jadi misalkan ada kalimat seperti ini atau bentuk seperti ini dibaca f bundaran g. Bisa kita tulis juga seperti ini, f bundaran gx itu sama dengan f dalam kurung gx. Jadi nanti untuk nilai gx nanti kita substitusikan ke dalam nilai fungsi fx. Jadi untuk bagian kanan ini nanti kita masukkan ke dalam kurung, sedangkan yang bagian kiri ini kita keluarkan dari kurung. Terus misalkan lagi kita mempunyai fungsi g bundaran fx itu sama saja dengan g dalam kurung fx, atau nanti nilai fx kita substitusikan ke fungsi gx. Misalkan juga lagi h bundaran fx itu juga sama dengan h dalam kurung fx. Terus misalkan lagi f bundaran hx itu sama dengan f dalam kurung hx. Jadi yang di dalam kurung ini kita substitusikan ke dalam fungsi yang sebelah kiri ini. Selanjutnya sifat-sifat komposisi fungsi. Misalkan kita punya tiga fungsi, misalkan f, g, dan h adalah satu fungsi, dan ex sama dengan x adalah suatu fungsi identitas. Jika daerah hasil H irisan daerah asal G, nanti hasilnya bukan merupakan himpunan kosong, jadi terdapat irisan. Terus daerah hasil G irisan daerah asal dari fungsi f, nanti juga hasilnya bukan merupakan himpunan kosong. Lalu daerah hasil dari fungsi I irisan daerah asal dari fungsi f, nanti hasilnya juga bukan merupakan himpunan kosong, jadi terdapat irisan. Maka operasi komposisi berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, berlaku sifat tidak komutatif. Jadi di sini misalkan kita punya dua fungsi f dan g, nanti hasilnya tidak sama. Misalkan kita operasikan g bundaran f dan f bundaran g, jadi nanti hasilnya dari g bundaran f nanti tidak sama atau berbeda dengan misalkan kita operasikan f bundaran g. Jadi di sini tidak komutatif. Terus sifat yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Misalkan kita punya tiga fungsi f, g, h. Nah, nanti kita bisa operasikan dari sisi kiri dulu atau dari kanan dulu. Misalkan kita dari sisi kanan, jadi nanti untuk f bundaran g bundaran h kita operasikan dulu yang bagian ini. G bundaran h kita operasikan dulu, baru nanti hasil dari ini kita operasikan dengan f. Jadi f bundaran dalam kurung
G bundaran H. Nanti hasilnya sama. Misalkan untuk F bundaran G bundaran H, kita operasikan dari sisi kiri dulu. Jadi misalkan F bundaran G kita operasikan dulu, nanti baru hasilnya dari ini kita operasikan dengan H. Jadi nanti dalam kurung F bundaran G bundaran H. Jadi nanti hasilnya akan sama. Terus sifat yang ketiga yaitu bersifat identitas. Jadi misalkan F bundaran I itu sama dengan I bundaran F. Jadi posisinya dibalik pun nanti hasilnya F atau fungsi itu sendiri. Selanjutnya mari kita bahas contoh soal. Diketahui fungsi fx itu 2x min 3 dan fungsi gx adalah x kuadrat min 3x plus 1. Tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, di sini nanti kita juga akan membuktikan apakah berlaku sifat tidak komutatif. Karena di sini kan untuk operasi komposisi salah satu sifatnya adalah tidak berlaku komutatif. Jadi nanti di sini kita akan membuktikan apakah hasilnya untuk f bundaran gx dan g bundaran fx itu sama atau berbeda. Kita operasikan dulu untuk f bundaran gx. Di sini kita bisa tuliskan f dalam kurung gx. Nah, di sini kita tulis ulang untuk nilai dari fungsi fx yaitu 2. Nah, di sini kan kita substitusikan untuk nilai gx. Jadi variabel x-nya kita ganti dengan gx. Terus min 3. Terus di sini kita substitusikan untuk nilai dari fungsi gx. Jadi bisa kita tuliskan 2 dalam kurung x kuadrat min 3x plus 1 min 1. Nah, untuk ini bisa kita kalikan atau kita operasikan perkalian seperti biasa. Ini kali ini hasilnya adalah 2x kuadrat, terus ini kali ini hasilnya min 6, dan ini kali ini hasilnya adalah plus 2, terus ini min 3 nya tetap. Nah, di sini kita operasikan lagi untuk 2x kuadrat min 6x. Nah, di sini kan 2 min 3. Nanti 2 min 3 hasilnya adalah min 1. Jadi kita menemukan hasil dari operasi f bundaran gx adalah 2x kuadrat min 6x min 1. Terus kita operasikan untuk g bundaran fx. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini, g dalam kurung fx. Kita tulis fungsi dari gx nya. Terus untuk variabel x dari fungsi gx kita ganti dengan fungsi fx. Jadi langsung saja bisa kita tuliskan ini dalam kurung 2x min 3 kuadrat min 3 dalam kurung 2x min 3 plus 1. Untuk ini kita jabarkan dulu atau kita operasikan. Nah, di sini kakak punya cara mudah untuk menghitung untuk dalam kurung yang ada pangkatnya. Nah, di sini kita pangkatkan terlebih dahulu sisi ini. Jadi 2x pangkat 2 kan 4x kuadrat. Terus ini kita kalikan, ini kali ini kali ini. Nanti hasilnya adalah 2x kali min 3 adalah 6x. Terus dikalikan 2 sama dengan 2x, atau maaf, kita kalikan 2 nanti hasilnya adalah min 12x. Terus min 3 ini kita kuadratkan. Min 3 kali min 3 atau min 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi kita menemukan hasil 4x kuadrat min 12x plus 9. Terus yang ini kita kalikan seperti biasa. 3 min 3 kali 2x hasilnya min 6x. Terus ini min 3 kali min 3 hasilnya adalah 9. Terus ini satunya tetap. Jadi kita menemukan hasil seperti ini. Terus kita operasikan lagi. Jadi kita menemukan hasil 4x kuadrat min 18x. Ini 18x kita dapat dari ini 12x min 6x. Terus ini plus 19 kita dapatkan dari ini 9. Terus ini ada lagi plus 9 dan plus 1. Jadi nanti hasil dari operasi G bundaran fx adalah 4x kuadrat min 18x plus 19.
Nah, dari sini kan terbukti bahwa operasi komposisi tidak bersifat komutatif. Jadi nanti untuk hasil dari F bundaran G berbeda dari hasil untuk G bundaran Fx. Selanjutnya untuk contoh kedua, diketahui fungsi Gx sama dengan 2x min 1 dan hasil dari operasi fungsi F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat min 20x plus 23. Tentukan nilai dari fungsi fx. Di sini untuk caranya kita tuliskan terlebih dahulu untuk hasil operasi dari F bundaran Gx. F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat min 20x plus 23. Di sini ini kan bisa kita tuliskan atau sama saja dengan F dalam kurung Gx. Nah, di mana nilai dari Gx adalah 2x min 1. Bisa kita tuliskan F dalam kurung 2x min 1. Terus ini kita misalkan F dalam kurung 2x min 1 dengan Fy. Nah, nanti langkahnya untuk 2x min 1 kita misalkan sama dengan Y. Jadi ini min 1 bisa kita pindah ruas ke kanan dan duanya juga bisa kita pindahkan. Jadi kita menemukan X sama dengan Y pangkat X sama dengan Y plus 1 per 2. Nah, selanjutnya ini kan kita misalkan Fy. Jadi nanti untuk variabel X ini kita ganti dengan ini. Jadi 4 dalam kurung Y plus 1 per 2 kuadrat min 20 dalam kurung Y plus 1 per 2 plus 23. Untuk yang ada pangkatnya kita operasikan terlebih dahulu. Kita pangkatkan untuk pembilangnya dan kita pangkatkan untuk penyebutnya jadi satu-satu. Untuk pembilangnya kita pangkatkan Y plus 1 pangkat 2 Y kuadrat atau Y pangkat 2 sama dengan Y kuadrat, terus Y kali 1 kali 2 sama dengan plus 2Y, terus untuk 1 pangkat 2 sama dengan 1. Untuk ini untuk penyebutnya kita kuadratkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kita menemukan ini Y kuadrat plus 2Y plus 1 per 4. Selanjutnya kita kalikan dengan 4. Ini bisa kita coret. Jadi kita menemukan hasil Y kuadrat plus 2Y plus 1. Terus ini min 20 dan kurung Y plus 1 per 2. Ini bisa kita coret. Jadi min 10 dikali dalam kurung Y plus 1. Min 10 kali Y sama dengan min 10Y. Terus min 10 kali plus 1 sama dengan min 10. Terus ini 23 nya tetap. Setelah ini kita operasikan yang sejenis. Jadi kita menemukan Y kuadrat min 8Y. Min 8Y dari min 2Y min 10Y. Jadi hasilnya min 8Y plus 14. Plus 14 nya didapatkan dari plus 1 min 10 itu min 9, terus plus 23 sama dengan 14. Jadi kita menemukan untuk nilai fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 14. Selanjutnya kita bahas untuk definisi dari fungsi inverse. Fungsi inverse itu merupakan fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B serta mempunyai relasi dengan fungsi G yang memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Nah, misalkan kita di sini punya dua himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk fx kita misalkan fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, nanti untuk inverse dari fungsi fx kita misalkan G. Jadi Gx, kalau tadi fx memetakan dari himpunan A ke himpunan B, jadi untuk Gx kebalikan. Jadi untuk Gx memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Jadi kebalikan. Selanjutnya cara mencari fungsi inverse.
Misalkan fungsi fx sama dengan 2x min 8 dan fungsi gx sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Tentukan nilai dari fungsi f inverse x dan g inverse x. Kita cari dulu untuk nilai dari f inverse x. Kita tuliskan untuk fungsinya fx sama dengan 2x min 8. Nah, untuk fx ini kita bisa misalkan dengan y. Jadi bisa kita tuliskan y sama dengan 2x min 8. Kita bisa pindah ruas atau kita balik. Jadi 2x min 8 sama dengan y, sama saja. Terus untuk min 8 ini kita pindah ruas ke kanan, dan 2 nya juga kita pindah ruas. Jadi kita menemukan untuk x nya sama dengan y plus 8 per 2. Nah, ini kan sama saja dengan fungsi f inverse y. Nah, di sini kan sedangkan untuk soalnya mintanya f inverse x. Jadi untuk i-nya bisa kita ganti dengan x. Jadi untuk nilai dari fungsi inverse f inverse x sama dengan x plus 8 per 2. Selanjutnya kita cari untuk nilai dari fungsi g inverse x. Kita tulis dulu untuk nilai fungsinya. Gx sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Sama dengan cara yang mencari f inverse x tadi. Untuk nilai dari gx nya kita misalkan dengan y. Jadi y sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Nah, ini kan untuk 3x plus 4 kita pindah ruas ke kiri. Jadi seperti ini. Y dalam kurung 3x plus 4 sama dengan 2x min 3. Untuk sini kita bisa kalikan. Jadi y kali 3x sama dengan 3x y. Terus ini y kali 4 sama dengan 4y. Di sini kita sudah menemukan 3xy plus 4y sama dengan 2x min 3. Nah, di sini kita pindah ruas untuk 4y ke ruas kanan dan 2x ke ruas kiri agar nanti x nya bisa kita keluarkan. Jadi kita mendapatkan 3xy min 2x sama dengan 4y min 3. Terus ini untuk x nya bisa kita keluarkan. Jadi x sama dengan x dalam kurung 3y min 2 sama dengan min 4y min 3. Terus untuk ini bisa kita pindah ruas. Jadi kita bisa menemukan x sama dengan min 4y min 3 per 3y min 2. Jadi kita mendapatkan untuk g inverse y sama dengan min 4y min 3 per 3y min 2. Jadi untuk hasil dari x itu sama dengan inverse dari fungsi itu. Nah, ini kan masih fungsinya y ya. Jadi kita tinggal rubah menjadi x karena yang diminta adalah nilai dari fungsi g inverse x. Jadi kita menemukan g inverse x sama dengan min 4x min 3 per 3x min 2. Selanjutnya sifat-sifat fungsi inverse. Di sini terdapat beberapa sifat. Yang pertama f inverse. Misalkan kita inversekan lagi, jadi nanti hasilnya adalah fx. Jadi apabila fx diinversekan adalah f inverse x, nanti kalau diinversekan lagi kembali ke fungsi itu sendiri atau fungsi fx. Terus selanjutnya sifat yang kedua, f bundaran f inverse x itu sama dengan ix atau identitas. Jadi hasilnya adalah x. Terus untuk sifat yang ketiga, yaitu misalkan f inverse bundaran fx sama dengan ix sama dengan x. Jadi ini sama, merupakan identitas. Terus misalkan untuk sifat yang keempat, f bundaran g inverse x itu sama dengan g inverse bundaran f inverse x. Terus sifat yang terakhir atau yang kelima, misalkan G bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse bundaran G inverse X.
Langsung saja kita beralih ke contoh. Di sini diketahui f inverse x sama dengan x plus 1 per 2x dan g inverse x adalah min 3. Maaf, g inverse x sama dengan x min 3. Tentukan nilai dari fungsi gx dan f bundaran g inverse x. Yang pertama kita cari untuk fungsi gx nya. Di sini kan gx sama dengan g inverse x, kita inversekan lagi. Jadi untuk g inverse x sama dengan x min 3 kita inversekan. Untuk g inverse x kita misalkan y. Jadi untuk y sama dengan x min 3 atau kita balik sama saja, x min 3 sama dengan y. Untuk min 3 kita pindah ruas ke kanan, jadi x sama dengan y plus 3. Itu sama saja dengan g inverse, kita inversekan lagi, kita menemukan y sama dengan 3. Karena di sini mintanya adalah gx, jadi untuk y nya kita ganti dengan x, jadi gx sama dengan x plus 3. Terus untuk nilai fungsi dari f bundaran g inverse x kita tulis kembali. Untuk g bundaran f inverse x itu kan sama dengan f inverse bundaran g inverse x. Jadi langsung saja kita substitusikan untuk nilai dari g inverse x ke fungsi f inverse. Jadi untuk fungsi dari f inverse kan x plus 1 per 2x. Nah, nanti untuk x nya kita ganti dengan x plus 3. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, x plus 3 plus 1 per 2 dalam kurung x plus 3. Ini tinggal kita operasikan seperti biasa. X plus 4 ini didapat dari 3 plus 1. Terus ini 2x didapatkan dari 2 kali x. Terus 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi untuk nilai fungsi dari g bundaran f inverse x itu hasilnya adalah x plus 4 per 2x 2x plus 6. Baiklah, untuk pembahasan kali ini yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan fungsi inverse sudah cukup. Jadi untuk bab fungsi kali ini kita sudah selesai. Silahkan teman-teman mengerjakan soal evaluasi dan kuisnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.